Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du ayyuhal mu'minun wa ayyatuhal mu'minat rahimani Allah wa iyyakum. Puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ulah. Selawat beriring salam tak pernah bosan kita ucapkan buat baginda Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaih. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pertama sekali saya minta maaf karena terlambat dan ya buru-buru Pak ya. Saking buru-burunya ceramah saya pun sholat 2 rakaat cuman tadi Pak. Diringkas saja Pak. Enggak Pak ya. Tadi saya salah masuk tadi Pak. Saya masuk karena udah gelap di Subulus Salam itu. Jadi udah lupa udah sebulan gak kesini ya. Gak tahu lagi simpang itu yang mana begitu. Salah masuk pas di Subulus Salam itu. Ini yang mana gitu. Biasanya kan suruh lurus lagi ke sana, ini udah kalau nggak belok kanan belok kiri. Belok kanan, nanti ada masjid yang di situ. Akhirnya tadi ana sholat maghrib di sana karena ya udah gelap nggak keciri lagi, nggak tertandai lagi simpangnya ini yang mana begitu. Dan juga karena baru 3 kali ke sini nih Pak. Baru 3 kali. Jadi belum hafal jalan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pelajaran kita di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih. Kemarin kita membahas bahwasanya banyak yang kita bahas kemarin tentang biografi beliau secara ringkas, begitu juga tentang kandungan dari kitab ini secara ringkas. Dan kita juga menjelaskan atau kita baca apa yang beliau bawakan di awal-awal bahwasanya kitab ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang kepada beliau. Kemudian di awal-awal beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Dan contoh pertama yang beliau rahimahullah sebutkan adalah tentang penyakit al-jahal atau penyakit bodoh. Kebodohan adalah penyakit. Al-jahlu adalah dan obatnya disebutkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, obatnya adalah as-su'al, yaitu bertanya. Bertanya. Dan beliau bawakan riwayat dari Al-Imam Abu Dawud
dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang salah seorang sahabat yang dalam perjalanan kepalanya kena batu, kan begitu kemarin Pak ya? Udah kita baca ini Pak ya? Udah? Lupa? Udah lama Pak ya? Enggak termurojaah lagi. Ustaz aja lupa apalagi kami, kan begitu Pak ya? Taib. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan bahwasanya al-jahlu itu dia adalah kebodohan itu adalah penyakit, obatnya adalah bertanya. Beliau membawakan riwayat sebuah hadis dari Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan ketika kami keluar dalam sebuah safar, tiba-tiba seseorang dari kami tertimpa batu, kena kepalanya dan bocor kepalanya itu Pak, berdarah. Dan ketika di malam hari ternyata Allah takdirkan yang bocor kepalanya tadi mimpi basah. Safar Pak, jauh. Lalamu nak sobok jurang rumah mungkin Pak. Nah, mimpi basah. Sementara cuaca sangat dingin sekali, lagi musim dingin Pak. Syita, lagi musim dingin. Maka dia bertanya kepada para sahabatnya. Tanya dia enggak diam-diam. Dia tidak diam-diam. Sebagian kita kalau mimpi basah kan malu-malu Pak ya. Ini karena di sini ada ilmunya, maka dia bertanya. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan rukhsah bagi saya? Maksudnya menurut kalian saya ini sudah boleh untuk bertayamum atau belum? Dia tanya kepada kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya menjawab, ma najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapati bagimu rukhsah. Air ada, engkau sehat. Ya udah mandi, kan begitu. Maka dia mandi. Dan ketika setelah dia mandi, famata, meninggal dunia Pak, mati. Maka ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari safarnya, maka mereka menceritakan ini kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qatalahumullah. Seolah-olah mereka telah membunuhnya dengan fatwa yang salah itu. Qataluh, mereka telah membunuh dengan fatwa, dengan jawaban yang tidak benar. Lalu baginda Nabi kita mengatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu? Apakah mereka tidak bertanya terlebih dahulu ketika tidak mengetahui? Maksudnya jangan sembarangan kita dalam memberikan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang kita tidak memiliki ilmu di situ. Ala sa'alu idza lam ya'lamu? Apakah mereka enggak bertanya dulu ketika mereka tidak mengetahui? Jangankan dalam ilmu agama, dalam ilmu kedokteran Pak, dalam ilmu badan, ilmu kesehatan, maka dilarang seseorang itu berbicara tanpa ilmu. Padahal dampak mudaratnya itu hanya ke fisik, hanya ke badan, hanya ke kesehatan fisik kita. Namun kalau salah berbicara atau berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama, apa yang bisa dimudaratkannya? Agama kita, akhirat kita. Kalau dalam masalah kehidupan dunia ketat aturannya, maka seharusnya dalam masalah agama yang berhubungan dengan akhirat kita lebih ketat lagi.
kita lebih ketat lagi. Apa spesialisasinya? Kenapa dia bisa berceramah? Kenapa dia bisa ngomong ini, ngomong itu? Di mana dia belajar? Siapa guru-gurunya? Kitab apa saja yang telah dia selesaikan? Bisakah dia berbahasa Arab? Karena ini sangat penting. Dasar dari agama ini adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita. Sementara keduanya berbahasa Arab. Ada ilmu alat yang dibutuhkan untuk mengkaji keduanya itu. Dan ilmu alatnya diantaranya ya bahasa Arab, baik itu nahunya, sorofnya, balaghahnya, badi'nya dan yang lain. Dibutuhkan ilmu seperti ilmu usul fikih. Dibutuhkan mana yang muqayyad, mana yang mutlak, mana yang am, mana yang khas. Butuh untuk mengetahui hal-hal tersebut. Butuh untuk mengetahui ilmu fikih, mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang sunnat. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Apakah mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Fa innama shifa'ul 'i as-su'al. Ini yang menjadi syahid. Sesungguhnya obat dari al-'i itu adalah al-jahl, kebodohan. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, kebodohan itu adalah as-su'al, adalah bertanya. Tidak tahu kita maka bertanya. Ini yang menjadi syahid. Intinya dari hadis ini Al-Imam Ibnul Qayyim mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran bahwasanya al-jahlu itu atau al-'i itu adalah dia adalah penyakit, dan obatnya atau dawanya adalah bertanya. Tidaklah Allah tidaklah Allah menciptakan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menjelaskan selanjutnya, wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'an annahu shifa. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi." Kemudian Allah taala mengatakan, "Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Dan ini yang menjadi syahid. Qul, katakanlah hai Nabi, huwa Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman adalah huda, petunjuk, wasyifa, dan obat. Al-Qur'an adalah obat. Baik obat untuk penyakit-penyakit qalbu ataupun obat untuk penyakit-penyakit jasmani. Penyakit-penyakit qalbu baik itu yang berupa syahwat ataupun syubhat dengan berbagai macam jenisnya. Mungkin itu hasad, iri, dengki, kecondongan kepada perbuatan keji yang keji-keji, atau marah, emosional, buruk sangka. Maka ini adalah penyakit-penyakit qalbu. Dan itu bisa dikikis dengan Al-Quran. Itu juga dengan takabbur, kiber, sombong, suka meninggikan diri sendiri, merendahkan orang lain. Ini penyakit qalbu. Dan dia juga bisa
mengobati penyakit-penyakit jasmani. Penyakit-penyakit jasmani. Dan Masya Allah di sini Syekh Al-Imam Ibnul Qayyim akan menjelaskan contoh-contohnya. Menjelaskan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, begitu juga ada contoh prakteknya yang mana itu adalah hasil dari pengalaman beliau juga. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman yang tadi dalam surat Fussilat, Pak. Sini beliau membawakan dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah Ta'ala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an itu. Min di sini bukan min tab'idiyah, namun dia min lil jins, kata para ulama. Min ini banyak maknanya dalam bahasa Arab, Pak. Di antaranya dia adalah lil tabi'id. Tabi'id ini maknanya untuk menjelaskan sebahagian. Menjelaskan sebahagian. Min juga dengan makna permulaan. Makna yang lainnya menunjukkan sebahagian. Namun makna min di sini bukan sebahagian, bukan permulaan, tapi dia adalah jenis. Bukan sebahagian ayat Al-Quran itu dia obat, enggak. Namun jenis Al-Quran itu, selagi dia Al-Quran, maka dia adalah obat. Semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ke 114 suratnya, ke 30 juzannya itu, 30 juz semuanya, Pak, ya? Semuanya adalah syifa, semuanya adalah obat penawar. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang dia menjadi obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini di antara tujuan Al-Qur'an diturunkan, agar kita menjadikannya sebagai obat, sebagai penawar. Lil istisfa namanya, Pak. Menjadikan Al-Quran sebagai penawar. Maka orang-orang yang menghajar Al-Quran, menghajar di sini artinya meninggalkan Al-Quran, juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran sebagai obat dan penawar. Jadi banyak hujranul Quran, menghajar Al-Quran itu dia terbagi kepada beberapa bagian. Meninggalkan Al-Quran terbagi kepada beberapa bagian. Di antaranya adalah meninggalkan Al-Quran dalam segi atau dalam sisi membacanya. Tidak baca-baca Al-Quran, dia tinggalkan membaca Al-Quran. Itu berarti hajrul Quran, dari sisi membacanya. Kemudian juga ada orang yang meninggalkan dari mendengarkan Al-Quran. Padahal luar biasa elektronik, kecanggihan teknologi di zaman ini, di mana-mana bisa kita setel Al-Quran tuh, di mobil kita, di HP kita. Sebelum tidur barangkali kita bisa dengarkan senandung Al-Quran. Pagi-pagi barangkali bisa. Di rumah kita putarkan Al-Quran. Nah, sebagian orang meninggalkan dari mendengarkan Al-Quran. Dan di antara yang termasuk menghajar Al-Quran juga adalah meninggalkan dari menjadikannya sebagai obat. Sebagian orang kan menganggap Al-Quran itu beban, Pak. Bahari Al-Quran kau kan begitu, Pak. Akunya dilataannya aja dalam lemari, di rumahnya. Bila dikeluan ketika bulan puasa.
bulan Ramadan. Itu di kelon itu, tapi itu di awal-awal Ramadan lah. Kalau panik oleh tak oleh situ. Taruh lagi di raknya itu. Dia menganggap ini beban. Padahal Al-Quran itu rahmat. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai obat, sebagai penawar, sebagai penyejuk, sebagai penenang. Bagaimana kita akan meninggalkan Al-Quran? Bagaimana kita akan menjauh dari Al-Quran? Bagaimana kita akan lari dari Al-Quran? Sementara kebahagiaan hidup kita, ketenangan batin kita ada di sana. Kesehatan tubuh kita ada di situ. Jadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang dia menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini beliau menjelaskan wa min hahuna li bayanil jins la litab'id. Dan min di sini untuk menjelaskan jenis, bukan dengan makna ba'at, bukan dengan makna sebahagian. Bukan dengan makna sebahagian. Fa innal Qur'ana kullahu shifa. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya adalah obat. Kama qala fil ayatil ukhra. Bagaimana yang Allah jelaskan di ayat yang lain, maksudnya ayat yang pertama dari surat Fussilat, karena ada minnya di situ. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Fa huwa shifaa'un lil qulubi min da'il jahli wasyakki warraib. Maka Al-Qur'an itu dia adalah obat bagi kalbu dari penyakit jahal dan penyakit asyak warraib, keraguan-raguan dan kebimbangan. Banyak orang ragu-ragu, banyak dia bimbang. Ini benar enggak seperti ini? Benar enggak sholat ini? Benar enggak sedekah ini? Benar enggak amalan kita ini nanti dibalas di hari kiamat? Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan dalam beragama. Benar enggak ada Allah itu? Kan terkadang sampai ke situ, Pak. Ada si Allah, tapi siapa yang menciptakan Allah? Benar enggak ini? Benar enggak Al-Quran ini sebagai kalamullah? Benarkah Islam ini sebagai agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah? Benarkah hadis-hadis Nabi? Kenapa kenyataannya orang-orang Islam ini terhina di zaman ini? Mereka menjadi rendah, mereka diporak-porandakan oleh musuh, mereka dibentur-benturkan antara satu dengan yang lain. Mereka dikuasai dan dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya dengan sangat baik. Benarkah Islam ini agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari ini? Maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran akan menyebabkan kita kokoh. Namun membaca di sini bukan hanya sekedar membaca dengan senandung, belajar tahsin. Bukan hanya sekedar itu, Pak. Tapi membaca dengan makna. Mempelajari kandungan Al-Quran, mempelajari tafsir dari Al-Quran tersebut, dan itu akan memberikan efek yang sangat besar dalam keimanan seseorang. Kemudian Syekh di sini mengatakan, falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaan qattu a'ammu wala anfa'u wala a'zam wala anja fi izalati da'i minal Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala belum pernah menurunkan dari langit, dari atas, sebuah obat yang lebih umum, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung, yang lebih berkhasiat dalam menghilangkan penyakit dibandingkan Al-Quran.
obat terbesar itu, Pak. Dan dia juga adalah mukjizat terbesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Obat terbesar ada di Al-Qur'an. Nah, ini keyakinan seorang alim. Allah tidak pernah menurunkan dari atas, dari langit, sebuah obat yang lebih agung, yang lebih bermanfaat, yang lebih berkhasiat dalam menghilangkan penyakit dibandingkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat dari Al-Quran. Kan banyak, Pak, ya. Jahe itu kan juga bisa sebagai obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Siapa yang menciptakan jahe? Siapa yang menumbuhkannya? Allah Ta'ala. Susu juga. Siapa yang menciptakan susu? Siapa yang mengadakan susu? Di kantong-kantong susu itu siapa? Yang ada di hewan-hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dia obat. Namun tidak ada obat yang Allah ciptakan lebih dahsyat dibandingkan Al-Quran. Kemudian Imam Ibnul Qayyim membawakan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihain. Beliau mengatakan waqad sabata fi Sahihain min hadisi Abi Sa'id qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sampai akhirnya mereka singgah di sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Mereka singgah di sana. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka kemalaman di situ, Pak. Kemalaman di Hay itu, atau di kampung, di daerah atau di distrik itu. Fastadafuhum fa'abaw an yudayyifuhum. Maka para sahabat Nabi ini minta kepada penduduk kampung tersebut agar dijamu, dianggap sebagai tamu. Namun ternyata orang tempatan enggan untuk menjamu mereka. Berat orang tempatan untuk menerima sahabat Nabi tadi sebagai tamu. Dan itu adalah aib bagi orang Arab. Sempili, bakhil, kikir. Ini sangat aib bagi orang Arab. Di antara kebiasaan orang Arab itu adalah memuliakan tamu. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu, Pak, 2 orang yang tidak dikenal. Tidak ada apa-apa di rumah, maka dia sembelih anak sapinya. Dia sembelih anak sapi. Ternyata 2 orang itu adalah malaikat. Lah dimasak oleh Nabi Ibrahim, disajikan, kiranya keduanya tidak makan. Takut akhirnya Nabi Ibrahim. Tak makan daging sapi dia. Maka khawatir dia. Akhirnya keduanya mengatakan bahwasanya kami datang sebagai utusan Allah, tujuannya memberikan kabar gembira bahwasanya Allah akan mengaruniai engkau seorang anak. Nah, intinya bahwasanya telah menjadi kebiasaan dan adat orang-orang Arab, bahkan sejak ayah mereka terlebih dahulu, Ibrahim alaihissalam, ayah Ismail alaihissalam, itu sudah terbiasa menjamu tamu, memuliakan tamu. Apalagi kalau seandainya ini diminta.
kami kemalaman, kami dalam safar, kami tidak memiliki sanak saudara di sini, nggak ada penginapan, nggak ada rest area, tolong jamu kami, kata sahabat Nabi. Namun mereka tidak mau menjamunya. Lalu faludigha sayyidu zalikal hayy. Ternyata di malam itu pimpinan kampung tersebut, kepala sukunya, disengat oleh binatang berbisa. Disengat oleh binatang berbisa. Dan sahabat-sahabat Nabi tadi, mereka tidur di luar kampung. Taruh oleh ini kampungnya di mana nih? Di simpang sana tuh, masih pesawangan semua, nggak ada orang begitu. Akhirnya mereka tidur di situ. Istirahatnya di sana di luar kampung, nggak boleh masuk kampung, nggak dijamu oleh penduduk kampung. Dan ternyata tidak lama setelah itu pimpinan kampung tersebut digigit binatang berbisa. Fasa'u lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Lalu rakyatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Ternyata tak satu pun yang bermanfaat, yang berefek untuk kesembuhannya. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, "Lau ataitum haula'ir raht allazina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'." Sebagian dari penduduk itu mengatakan, kalau ada di antara kalian yang mau menemui sekelompok orang yang minta dijamu tadi, itu lebih baik. Barangkali di antara mereka tuh ada yang bawa obat, atau ada di antara mereka yang bisa mengobati. Coba tanya mereka terlebih dahulu. Fa'atauhum, maka mereka pun mendatangi sahabat Nabi itu. Faqalu ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigha. Maka mereka mengatakan kepada sahabat Nabi, wahai kalian, wahai jemaah, sesungguhnya Tuhan kami digigit binatang berbisa. Wasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Dan kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun tak satu pun obat yang bermanfaat bagi dia. Fahal 'inda ahadim minkum min syai'. Maka adakah di antara kalian ini yang punya solusi? Kira-kira bagaimana? Maka di antara sahabat Nabi itu menjawab, na'am. Wallahi inni la arqi. Iya, katanya. Demi Allah, sungguh aku ini akan meruqyah, bisa meruqyah. Walakin wallahi istadafnakum falam tudayifuna. Akan tetapi demi Allah, kami telah minta dijamu oleh kalian, namun kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana birakin hatta taj'alu lana ju'lan. Maka aku tidak akan meruqyah pimpinan kalian sampai kalian mau memberikan kepada kami nanti upahnya. Ju'lan, beberapa ekor kambing begitu, Pak. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka mereka bersepakat mau untuk memberikan hadiah atau memberikan balasan kepada tukang ruqyah itu nanti satu qati' ghanam. Qati' ini kumpulan. Orang-orang Arab itu mereka mengembalakan kambing enggak seekor, 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor, tidak. Namun per qati'. Qati' ini gerombolan kambing tuh.
Satu qati'ah itu minimal terdiri dari 30 ekor kambing. Minimal. Itu satu qati'ah. Nah, jadi sahabat Nabi tadi bersepakat dengan orang kampung itu, saya mau meruqyahnya, tapi nanti balasannya, upahnya satu qati'ah kambing. Berapa minimalnya itu Pak jumlahnya? 30 ekor kambing. Bagaimana kisah kelanjutannya? Insyaallah setelah kumandang azan Pak ya. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan, karena waktu isya telah masuk. Sedikit setelah azan kita akan sambung insyaallah taala.
حي على Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du ayyuhal mu'minun. Kita lanjutkan membaca hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang mana tadi kita sampai kemana tadi, Pak? Bahwasanya mereka bersepakat menjadikan upahnya satu qati' kambing ghanam. Kemudian di sini dikatakan fantalaqa. Dari dalam riwayatnya fantalaqa yanfulu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Maka sahabat tersebut dia berangkat menemui pimpinan kabilah itu. Lalu dia pun yadfulu alaihi. Yadfulu itu menghembus, namun sedikit ada ludah begitu, Pak. Dia sembur sedikit dan dia bacakan alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nusita min iqal. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Maka setelah itu seolah-olah pimpinan atau ketua kabilah itu dia langsung bangun, seolah-olah dia terlepas dari ikatan. Dia berjalan dan dia tidak merasakan sakit apapun lagi. Padahal tadinya dia kena racun, dia kena binatang berbisa, tidak bisa bangkit, dan seolah-olah maut sudah menghampirinya. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini maksudnya surah Al-Fatihah secara keseluruhan. Dibacakan oleh sahabat Nabi tadi satu kali. Disembur dia, dibacakan Al-Fatihah, kemudian hilanglah penyakitnya itu. Lalu fa'awfawhum ju'alahum allazi salahuhum alaih. Kemudian mereka berikanlah satu qati' kambing tadi dalam rangka memenuhi janji yang telah disepakati. Ketika itu diberikan, dia bawa satu qati' kambing kepada sahabatnya, Pak, kepada kawan-kawannya yang lain.
Maka kawan-kawan yang lain mengatakan, iktasimu, kita bagi lagi katanya. Kita bagi kambingnya lagi. Sebanyak tu kambing kan begitu Pak. Nah mungkin untukmu sendiri, tentu bagi-bagi. Kita bagi kambing. Faqala allazi raqa, maka sahabat yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'al. Jangan kita lakukan ini dulu. Hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai kita mendatangi Nabi. Kita tanya dulu bagaimana kira-kira pendapat Nabi. Fanadhkuru lahu alladhi kan fanadhara bima ya'muruna. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Maka mereka pun menyampaikan berita ini kepada Nabi. Lalu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, panggil itu tukang ruqyahnya. Siapa yang meruqyah tadi? Suruh dia datangi saya. Ketika dia mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tanya oleh Nabi, bagaimana kisahnya? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan, apa yang kau baca? Saya baca Al-Fatihah wahai Nabi. Tidak ada yang saya baca selain dari itu. Lalu baginda Nabi kita mengatakan, wa ma yudarika annaha ruqyah. Dari mana kau tahu bahwasanya dia itu adalah ruqyah? Lalu baginda Nabi kita mengatakan, qad asabtum. Kau benar. Kalian berada di atas kebenaran, ini sesuatu yang betul. Iktasimu, bagilah kambingnya itu. Silakan dibagi. Wadribu li ma'akum sahma. Namun jangan lupa berikan juga bagianku, kata Nabi kita. Keluhan jo jatah ambo ke Cina. Jadi kalian saja. Kambing bapak kambing lama lagi yang bapak kan. Faqad athara hadzal dawa'u fi hadzal da'. Saya di sini mengomentari hadis tadi, maka sungguh obat ini berdampak kepada penyakit itu. Apa obatnya tadi Pak? Al-Quran, surat Al-Fatihah. Sungguh dia memiliki efek dampak kepada penyakit. Penyakitnya itu sengatan binatang berbisa. Wallahu alam tahap itu Pak. Mungkin kalajengking, mungkin apa lagi Pak? Mungkin lipan Pak. Apa yang paling bahaya Pak sengatannya hewan berbisa ini? Mungkin ular, mungkin kobra, mungkin entah. Intinya saking bahayanya dia nggak bisa bangun, nggak bisa gerak. Dan ketika datang sahabat itu meruqyah, disembur, dibacakan Al-Fatihah, maka dengan izin Allah dia langsung bangun seolah-olah lepas dari ikatan, hilang penyakit. Faqad athara hadzal dawa', maka sungguh obat ini berefek kepada penyakitnya itu. Wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Dan obat itu dengan izin Allah menghilangkan penyakit tersebut seolah-olah dia tidak pernah ditimpa oleh penyakit itu sebelumnya. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruh. Dan dia adalah segampang-gampang obat dan semudah-mudah. Al-Fatihah, saya anda apa Al-Fatihah Pak? Ada apa-apa yang belum apa Al-Fatihah sekarang? Semua kita menghafal Al-Fatihah kan begitu Pak. Dia adalah obat yang paling mudah, ashal wa aisar, yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling ringan. Tak perlu membawa apa Pak? Karena dulu sebagian orang juga sekarang sambuan-sambuannya muncul Pak, ada penyakit-penyakit tertentu. Ini Al-Fatihah dihafal oleh kita semua. Namun
bagaimana agar dia itu bisa berefek sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi. Apa kira-kira rahasia? Sini saya mengatakan, walau ahsanal abdu tadawi bil fatihati la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa. Kalau seandainya hamba itu dia bagus dalam berobat dengan Al-Fatihah, maka sungguh dia akan melihat efek yang ajaib dalam kesembuhan. Dia akan melihat bagaimana dampak Al-Fatihah itu terhadap penyakit seseorang, terhadap kesehatan seseorang. Kemudian saya menceritakan wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dan aku pernah tinggal di Mekah beberapa lama. Beliau kan asalnya di mana nih Pak? Di Damaskus Pak, Dimas deh, di daerah Syam. Beliau pernah ke Mekah, tinggal di situ, dekat Masjidil Haram, tapi tidak ada keluarga di sana. Yang namanya orang perantauan Pak, yang namanya orang musafir, tentu Mekah sekarang atau Mekah yang dulu belum sama dengan Mekah sekarang. Alun-Ado, Jam Gadang tuh di situ lah Pak. Belum ada Tower Zam-Zam tuh lagi. Belum ada hotel bintang-bintang 5 tuh lagi Pak. Ini kan lah kalah Jam Gadang Bukit Tinggi deh, Jam Gadang Mekah tuh Pak. Mayang Gadang tuh Pak. Nah, Imam Ibnul Qayyim ditimpa oleh beberapa penyakit selama dia berada di Mekah. Wala ajidu tabiban wala dawa, dan aku tidak mendapati dokter, tidak pula obat. Kalau sekarang di mana-mana Pak, di Mekah itu banyak kita temukan apotek-apotek, farmasi, soidaliyah kata. Kita mau tinggal di daerah Misfalah, Ibrahim Al-Khalil, mau daerah Ajyad, mau daerah manapun, besar-besar di sana apotek. Di zaman Ibnul Qayyim, wala ajidu tabiban, aku tidak mendapati seorang dokter pun, wala dawa, tidak pula obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah, maka aku mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah diulang-ulang mungkin Pak, kalau sahabat tadi memang menyatu dia dengan Al-Fatihah itu. Nyatu maksudnya dia matching. Dia sejalan dengan Al-Fatihah, dia paham dengan Al-Fatihah, dia jalankan kandungan Al-Fatihah tersebut. Dia yakin dengan kandungan Al-Fatihah. Akhirnya efeknya itu kencang cepat. Kalau awak yang kumuh-kumuh Pak, yang banyak penyakitnya kan, penyakit kalbunya, yang banyak dosanya, perlu diulang-ulang Al-Fatihah. Jadi kalau tidak mampan sekali, jangan kita berhenti. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan, fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah fa ara laha ta'thiran ajiban. Aku mengobati diriku dengan Al-Fatihah dan aku melihat efek yang ajib dalam kesembuhanku. Luar biasa. Fakuntu asifu dzalika liman yastaki alaman, dan aku pun menceritakan ini kepada orang-orang yang dia mengeluhkan penyakitnya kepadaku. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan ternyata ketika mereka mencoba ini, akhirnya mereka sembuh dengan cepat. Sembuh dengan cepat. Nah, ada sebenarnya beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ibnul Qayyim. Bagaimana beliau mengobati dirinya dengan Al-Fatihah. Kemudian ketika ada orang lain yang sakit, diceritakan ini Pak. Diceritakan ini.
bahwasanya aku ketika sakit aku obati dengan Al-Fatihah. Jadi dia tidak mengatakan marilah ada ruqyah. Kalau sekarang kan banyak orang-orang yang minta diruqyah, ada sakitnya dia siapa yang gak bisa meruqyah. Imam Ibnul Qayyim dia ceritakan, saya sakit saya baca Al-Fatihah. Kemudian mereka coba sendiri, Pak. Mereka mencobanya sendiri, atau Ibnul Qayyim tidak menawarkan, kemari biar saya bacakan Al-Fatihah kepadamu. Karena apa? Karena kalau saya yang bacakan efeknya insya Allah cepat, tapi kalau engkau yang bacakan lamu kecegaknya gitu, Pak. Tidak. Dia ceritakan itu kepada yang lain, mereka coba ternyata sembuhnya cepat. Disebutkan bahwasanya seorang alim, siapa Pak ya, lupa saya Pak. Dia menemui sahabatnya yang sakit. Kemudian sahabatnya ini mengatakan kepada dia, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Lalu orang alim ini mengatakan, ud'u anta li nafsik, berdoalah engkau untuk dirimu sendiri. Tidaklah yang sakit ini, sahabatnya yang sakit ini minta doa kepada dia, kecuali karena dia lihat ini alim, ini orang soleh, ini orang berilmu, ini orang bertakwa. Namun ternyata jawaban dari orang yang bertakwa tadi, orang yang alim tadi, orang yang soleh tadi, dia katakan, kau berdoalah untuk dirimu sendiri. Fa innama anta muttar, karena sesungguhnya engkau dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Amman yujibul muttar idza da'ah, bukankah Allah mengatakan demikian? Sementara doa orang yang dalam keadaan muttar tersebut, orang yang dalam keadaan kesusahan, kepayahan, kelemahan, itu jauh lebih berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau berdoa kepada Allah, engkau yang lagi dalam keadaan lemah, maka doamu akan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sehat, yang cegaknya santai juga doanya. Ya Allah sehatkanlah si fulan nih. Tapi mungkin di hatinya itu separuh-separuh saja kan begitu. Sementara orang yang sakit, dia merasakan pedihnya penyakitnya. Dia rasakan beratnya penyakitnya itu. Sehingga ketika dia meminta, itu yuk kesaduan hati itu nanya gitu loh Pak. Ya Allah berat penyakitnya, Allah tolong ya Allah, hamba tidak kuat umpamanya. Sembuhkan hamba wahai Allah. Nah ini pelajaran yang luar biasa. Walaupun di belakang itu nanti kita doakan saudara kita Pak. Tak lu awak pilih mendoakan saudara kita. Tanpa sepengetahuan dia, kita tetap mendoakan yang sakit tadi. Bukan berarti kita haramkan dia dari minta doa ke kita, tidak. Namun kita tetap mendoakannya. Akan tetapi memberikan pelajaran kepada dia bahwasanya doamu yang engkau dalam keadaan lemah, dalam keadaan ditimpa musibah, itu insya Allah jauh lebih berpotensi untuk diijabah oleh Allah dibandingkan doa orang lain. Nah, Ibnul Qayyim ketika kawan-kawannya yang lain juga sakit, kaum muslimin yang lain juga sakit, dia kisahkan pengalamannya kepada kawan-kawannya. Aku sakit di Mekah, ditimpa oleh berbagai macam penyakit, aku obati dengan Al-Fatihah. Kalian baca juga itu, kalian lakukan. Jadi tidak dibuat nyolok rumah ruqyah Ibnul Qayyim. Enggak. Kemarilah kalau kamu ruqyah. Kalau ke di ruqyah kemari gitu. Enggak.
Ajarkan orang itu bagaimana mereka bisa mandiri, bagaimana mereka bisa membentengi dirinya dengan zikir-zikir, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang rajin meruqyah orang lain, tapi ajarkan orang itu benteng-benteng